الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tiada henti lisan kita memuji Allah Azza wa Jalla. Pujian-pujian yang sempurna hanya milik Allah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla menuntun kita kepada jalan-jalan kebaikan. Allah Azza wa Jalla masih memberikan cahaya iman pada jiwa-jiwa kita. Sesungguhnya tanpa iman maka hati kita adalah hati yang mati. Tanpa iman hati ini adalah hati yang gelap. Maka kita berusaha menjaga karunia Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, nikmat iman. Allah tidak memberikan iman kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Alhamdulillah, kita kembali membaca kitab Mubtilatul A'mal, pembatal-pembatal amalan. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membaca Iqtina'ul Kalbi illa kalba masyiatin aw zar'in aw saydin. Di antara perkara yang membatalkan amalan, iqtina'ul kalb, memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak atau anjing menjaga sawah dan ladang, atau anjing yang digunakan untuk berburu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk membahas hadis ini, ada poin penting yang harus kita fahami, bahwasanya kita sebagai muslim, panduan dan pedoman tertinggi kita adalah
Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah aturan tertinggi, lebih tinggi dari segala aturan yang dibuat-buat oleh manusia. Sehingga Al-Quran dan Sunnah akan selalu menjadi prioritas, selalu menjadi hal yang paling utama. Al-Quran dan Sunnah harus kita dahulukan daripada keinginan kita, dari perasaan kita, dari segala-galanya. Makanya Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan dirinya dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah Azza wa Jalla mengatakan, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memberikan keputusan dalam segala apa yang mereka perdebatkan dan perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka rasa tidak suka terhadap putusan yang engkau berikan. Wa yusallimu taslima, kata Allah, dan mereka menerima, tunduk, patuh dengan sepenuhnya dengan apa yang telah engkau putuskan. Makanya salah satu manhaj Ahlus Sunnah, mereka selalu memprioritaskan Al-Quran dan Sunnah. Aturan tertinggi, pedoman tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah. Taib. Kita masuk kepada hadis kita. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun illa kalba harthin aw masyiatin. Barang siapa yang memelihara seekor anjing, sesungguhnya akan berkurang dari amalannya, akan berkurang pahala dari amalannya setiap hari 1 qirat, kecuali anjing untuk menjaga, ya, kalba harthin, menjaga kebun, menjaga sawah, au masyiatin, atau menjaga binatang ternak. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man iqtana qalban laisa biqalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin. Barang siapa yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, bukan anjing penjaga sawah atau ladang, bukan anjing penjaga hewan ternak, maka akan berkurang dari pahalanya setiap hari itu 2 qirat. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Poin pertama, dua hadis ini adalah dalil akan keharaman memelihara anjing. Mana dalil yang menunjukkan dia haram, ikhwatal iman? Tengah ngaji, tengah ajar diri kita pintar para jamaah. Mana menunjukkan dia haram? Najis. Tidak dalam dalil ini. Kan dalil ini mengatakan barang siapa yang memelihara anjing akan berkurang 1 qirat. Riwayat Muslim, barang siapa yang memelihara anjing, selain anjing buruan, selain anjing jaga kebun, selain anjing yang menjaga hewan ternak, akan berkurang pahalanya 2 qirat. Mana yang menunjukkan keharamannya dalam hadis ini? Larangan memelihara. Karena binatang itu haram dimakan dagingnya. Karena mengurangi pahala. Yang menjadi dalil para ulama di sini adalah ancaman pengurangan pahala 1 qirat atau 2 qirat. Ini menjadi keharamannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan dalam Fathul Bari, "Ma qurina bihi fi syara' haddun aw la'nun aw wa'idun." Dosa besar adalah dosa yang dijelaskan secara syariat. Hukumannya di dunia ada hadd, kemudian ada laknat, kemudian ada ancaman. Maka ini menunjukkan keharamannya. Dia adalah dosa besar. Karena Nabi SAW mengancam orang-orang yang memelihara anjing dengan akan dikurangi pahala kebaikannya 1 qirat atau 2 qirat. Subhanallah. Betapa lelahnya kita beramal, ikhwatal iman. Kita bersusah payah salat, kita bersusah payah bersedekah, kita susah payah membaca Al-Quran, kita bersusah payah melakukan ketaatan. Ternyata amalan hanya sekedar memelihara seekor anjing, mungkin karena hobi atau yang tujuan yang lainnya, maka akan dikurangi pahalanya 1 qirat sampai 2 qirat. Poin pertama. Kemudian poin kedua, dikatakan di sini, wa qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, ya, wa fi hadzal hadis ibahatu ittikhadil kilab lis-sayd wal mashiyah wa kadzalika az-zar'. Hadis ini menunjukkan bolehnya memelihara anjing dengan beberapa tujuan. 1, berburu. 2, menjaga hewan ternak. 3, menjaga kebun atau ladang atau sawah. Kemudian beliau mengatakan, li'annahu ziyadatu hafizin wa karahatu ittikhadhiha li ghairiha illa annahu yadkhulu fi ma'na as-sayd wa ghairihi. Li'annaha ziyadatu hafidhin, karena itu termasuk tambahan penjaga. Adapun pemanfaatan anjing untuk selain itu, maka itu perkara yang dibenci. Kemudian dikatakan
lima fihi min tarwi'in nas wa imtina'i dukhulil malaikati lil bait alladhi hum fihi. Karena memelihara anjing ini satu akan menjadikan orang takut. Tarwi'in nas, menakut-nakuti orang. Terlebih salah satu virus yang berbahaya ada pada seekor anjing itu adalah penyakit rabies. Kalau sudah terjangkit, ya susah untuk akan sehat. Kecuali dia sudah vaksin rabies. Kemudian wamtina' dukhulil malaikati lil bait alladhi hum fih, dan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Subhanallah. Baik, poin berikutnya ikhwatal iman. Poin keberapa? Poin ketiga. Dalam dua riwayat ini terjadi perbedaan pengurangan pahala. Pertama mengatakan riwayat Bukhari 1 qirat. Riwayat Muslim mengatakan 2 qirat. Ada dua kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, pahalanya akan berkurang 2 qirat jika gangguan yang ditimbulkan oleh anjing tersebut besar, atau gangguan yang ditimbulkan anjing tersebut misalkan membahayakan orang lain. Ya, pahalanya akan berkurang 2 qirat jika apa? Gangguan yang ditimbulkan anjing itu besar atau berbahaya bagi orang lain. Dan akan berkurang pahalanya 1 qirat apabila gangguan anjing itu berkurang dari yang kita sebutkan tadi. Semakin besar gangguan yang ditimbulkan anjing itu, maka semakin besar pahala yang kurang. Baik. Kesimpulan kedua, Nabi SAW pada awalnya memberikan kabar dan berita hukuman bagi orang yang memelihara anjing selain 3 tujuan itu akan berkurang 1 qirat. Kemudian pada kesempatan yang lain Nabi SAW mengabarkan akan berkurang pahalanya menjadi 2 qirat. Menunjukkan, kata para ulama, Nabi SAW memberikan efek jera kepada orang yang hobinya memelihara anjing. Paham dua maksud ini para jamaah? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan akan berkurang 2 qirat itu apabila anjing peliharaannya itu akan menimbulkan bahaya yang besar. 1 qirat berkurang kalau tergantung dari kurangnya gangguan yang ditimbulkan. Kemudian tafsiran yang kedua, para ulama mengatakan di awalnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya pahala orang yang memelihara anjing itu akan berkurang 1 qirat. Kemudian pada kesempatan yang lain Nabi SAW menaikkan ancamannya menjadi 2 qirat sebagai bentuk efek jera dan menakut-nakuti orang-orang yang masih hobinya memelihara anjing. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, 1 qirat itu berapa? 1 qirat itu sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Baik, perhatikan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla.
Kita simak penjelasan para ulama tentang satu qirat, dua qirat. Kita tahu bahwasanya ada ibadah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya satu qirat, dua qirat. Satu qirat menyolatkan jenazah. Dua qirat menyolatkan jenazah dan menghadiri proses pemakaman jenazahnya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala janazatin falahu qirat. Yang salat jenazah dapat satu qirat. Wa man ittabi'aha hatta tudha fil qabri falahu qiratan. Yang mengikuti jenazahnya sampai diletakkan di liang lahatnya, dia mendapatkan dua qirat. Kemudian salah satu perawi hadis ini bertanya kepada Abu Hurairah, "Qultu ya Aba Hurairah, mal qirat?" Wahai Abu Hurairah, apa maksud takaran satu qirat itu? Qala mislu Uhudin, seukuran gunung Uhud. Baik. Dalam riwayat yang lain, asgharuhuma, ukuran paling kecil dari keduanya itu ya adalah seperti gunung Uhud. Dan riwayat yang lain, asgharuhuma mislu Uhudin, seukuran gunung Uhud. Perhatikan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini kerugian yang luar biasa. Kerugian yang luar biasa. Tapi alhamdulillah kita ini jarang, kecuali dengan tujuan yang tiga itu. Tapi ada sebagian kaum muslimin para jamaah, mereka orang-orang yang diberikan hidayah Islam, mungkin belum sampai kepada mereka, belum sampai ke telinga mereka tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, masih hobinya adalah memelihara anjing. Baik, poin berikutnya kita simak penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, wa yakunu sigharu hadzal qirat wa kibaruhu bihasabi qillati amalihi wa kasratihi. Ini penjelasan yang bagus dalam masalah ini para jamaah. Kata Ibnu Qayyim, besar kecilnya qirat sesuai dengan banyak sedikitnya amalan seorang hamba. Besar kecilnya qirat itu sesuai dengan apa? Banyak sedikitnya amalan seorang hamba. Fa idza kanat lahu 24,000 hasanah mathalan. Kata Ibnu Qayyim ngasih contoh. Apabila seorang mukmin itu punya pahala misalkan 24.000 kebaikan. Misalkan saldo pahalanya nih berapa kata Ibnu Qayyim? 24.000. Akan berkurang setiap hari itu 1.000 kebaikan. Akan berkurang apa berapa? 1.000 kebaikan. Beka siu nu lelah kita enggak amputan mau para jamaah ini. Ya. Terus tiba-tiba berkurang bilam jelo pira siu. Taib. Kemudian dia mengatakan, wallahu a'lam bimuradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu hanya ya hitung-hitungan pendekatan yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pendekatannya seperti itu para jamaah. Kita punya 24.000 ya. Paling kurang sehari itu berapa kurang? 1.000. Berdua itu 1 juta. Kafira kurang sejelo.
Hah? 10.000. Subhanallah. Taib. Kemudian ikhwatal iman, poin berikutnya ini perlu kita jelaskan. Beda antara qirat dosa dengan qirat pahala. Beda antara qirat dosa dengan qirat pahala. Perhatikan kata Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan, "Zahab al-aktsar ila anna al-murad bil qirat juz'un min ajza'in ma'lumatin 'inda Allah Ta'ala. Wa qad qarrabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil fahmi bi tamtsilihi bi qirati Uhudin." Mayoritas para ulama berpendapat maksud dari qirat itu adalah bagian tertentu. Bagian tertentu yang ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan pendekatan pemahaman. Lihat wa kata 5, qirat ini bahasa siapa? Bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qirat. Maka Ibnu Hajar mengatakan, para ulama menjelaskan qirat ini bagian yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah. Cuman Nabi menyebutkan qirat seperti Uhud itu hanya ingin mendekatkan pemahaman. Karena para sahabat paling ditahu ya, yang sering dilihat di kota Madinah itu apa? Uhud. Ya, saya pernah lihat, tapi saya tidak terlalu tonton para jamaah. Ada sebuah video disebutkan diameter apa? Gunung Uhud itu, kemudian dihitung, dikalkulasikan dia. Ya, ditimbang sekian berapa miliar ton atau berapa juta ton. Saya tidak perhatikan dengan baik pada saat itu. Intinya diameternya sekitar 7 kilometer itu. Kemudian diberi saham mungkin dengan rumus fisikanya atau rumus apanya. Kemudian dia timbang. Sedemikian beratnya Gunung Uhud itu. Itu hanya pendekatan. Makanya lihat, ketika Nabi SAW melihat sahabat mengejek-ejek betisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud itu. Saking apa? Saking kecilnya para jamaah. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, betis yang kecil itu lebih berat daripada apa? Gunung Uhud. Taib. Kemudian apakah sama sekarang qirat dosa dengan qirat pahala? Ada beberapa pendapat para jamaah. Qirat dosa dijelaskan maknanya ya sama seperti dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qirat pahala. Paling kecilnya apa? Seukuran gunung. Ini pendapat pertama. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram. Kemudian beliau mengatakan, beda antara qirat dosa dan qirat pahala. Karena pada hadis tentang qirat dosa tidak dijelaskan makna qirat. Kita lihat lafaz hadis para jamaah. Lafaz hadis tentang jenazah itu apa bunyi hadisnya? Wal qirat mislu Uhudin. Satu qirat itu seperti besar gunung Uhud. Tapi dalam nas hadis tadi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, bukan anjing jaga ternak, bukan anjing jaga kebun ladang atau sawah, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Dalam riwayat yang lain 2. Tidak disebutkan berapa ukuran qirat itu, berbeda dengan
hadis yang menjelaskan tentang pahala sholat dan mengikuti jenazah. Memang ini penjelasannya agak rumit ini para jamaah. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan qirat dosa dengan qirat pahala itu apa? Sama. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak sama. Kenapa? Di qirat pahala itu disebutkan langsung oleh Nabi SAW. Sedangkan di qirat apa? Qirat dosa itu tidak disebutkan secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mana yang lebih kuat para jamaah? Nah, perlu kita tanya pelungguh nih, kira-kira kan tengira-ngira aja ini. Kan setelah pelungguh dengar hadisnya tadi, kira-kira mana pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran? Hah? Sama. Taib. Abi Rizzi. Ini ngantok ini para jemaah. Teko ngantok tengah toan apa nengka. Oh, pada ruana kan. Pada ngana para jemaah. Perhatikan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tiang pribadi condong mengatakan tidak sama. Kenapa? Nanti kita sebutkan alasannya. Tapi kita sebutkan ucapan Imam Nawawi dulu dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini. Apa kata beliau? Wala yalzamu min hadza ay yakuna hadza huwa al-qiratul mazkur fi man iqtana kalban illa kalba saydin aw zar'in aw mashiyah. Naqasa min ajrihi kulla yawmin qirat. Kata Al-Imam An-Nawawi. Qirat pahala salat jenazah tidak mengharuskan sama dengan qirat dosa orang yang memelihara anjing selain yang tujuan tiga itu. Akan berkurang setiap harinya satu qirat. Wa fi riwayat qiratan bal dzalika qadrun ma'lum wa yajuzu ay yakuna misla Uhudin wa aqal wa akthar. Akan tetapi kata beliau, ukuran qirat itu qadrun ma'lum, ukuran tertentu di sisi Allah. Bisa sama dengan Uhud, bisa lebih besar, bisa lebih kurang. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza aslam, pendapat ini yang lebih selamat dari kekeliruan. Dengan beberapa alasan. Satu. Nah, ini perlu kita belajar. Oh, ini dalilnya, ini pendapat yang kuat, ini alasan-alasannya. Satu, para jamaah. Dalam hadis pahala tentang sholat jenazah diterangkan ukuran qirat. Sedangkan pada dosa memelihara anjing itu tidak dijelaskan secara langsung ukuran qirat. Ini alasan. Yang kedua, alasannya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Lihat para jamaah, rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Ini salah satu kemuliaan syariat Islam ini para jamaah. Ya, amal kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ila 700 dhi'fin. Subhanallah. Tergantung dari sisi keikhlasan, ketundukan, kepatuhan, tergantung dari kualitas ibadah itu sendiri. Dia akan semakin berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dosa, hanya waktu-waktu tertentu dia lipat ganda para jamaah. Misalkan dosa itu dilakukan di bulan haram, misalkan dosa itu dilakukan di tanah haram,
ya, baru dia akan dilipat gandakan secara aturan syariat. Tapi tidak dengan kebaikan para jamaah. Hukum asal kebaikan itu al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu rumus umum dalam syariat kita para jamaah. Kaidah yang baku, satu pahala, satu kebaikan akan diberikan ganjaran 10 kali lipat. Subhanallah. Makanya pahala minimal salat berjamaah itu berapa? 27 derajat. Lamun nelek balik pira? Sai. No, dah kang anu aja para jamaah ka. Kita lihat dakwah sunnah ini selalu berusaha menyampaikan sunnah, petunjuk yang diajar oleh Nabi SAW, selalu berusaha menyebarkannya, sehingga yang ramai menunaikan salat berjamaah ini adalah di mana masjid itu diajarkan sunnah. Tapi kalau kita lihat di masjid yang lain, bagaimana para jamaah? Subhanallah. Padahal jelas perbandingan apa? Pahalanya saya banding pitu likur. Makanya ada sebuah kisah pada yang kita keluar dari tema sedikit. Gurunya Imam Al-Bukhari, Abdullah Al-Qawariri kalau tidak salah namanya, pernah di suatu kota di Basrah atau di Kufah, beliau kedatangan tamu para jamaah, sehingga dia luput dari sholat isya. Ya, tamunya pulang, dia cari masjid seluruh kota itu, semuanya sudah nutup, nggak ada yang buka. Akhirnya beliau berijtihad, sholat isya itu berapa kali? 27 kali. Agar bisa pahalanya berapa? 27 derajat. Itu dia ngejar pahala itu para jamaah. Subhanallah. Wallahu a'lam, mungkin imam ini, gurunya Imam Al-Bukhari ini mengambil amalan dari sahabat Abdullah bin Umar itu. Abdullah bin Umar itu kalau ketinggalan sholat berjamaah itu, beliau akan qiyamul lail dari habis isya sampai datangnya fajar. Karena itu ikhwatal iman, karena merasa luar biasa jauh ketinggalan pahalanya. Akhirnya gurunya Imam Al-Bukhari ini tertidur ikhwatal iman, tindo kemudian ngimpi. Mimpi bagaimana? Ya dia balap kuda, dia mimpi naik balap kuda. Dia berusaha apa bahasa Indonesianya itu, memacu kudanya untuk bisa mengejar apa? Lawan-lawannya itu tidak bisa. Kemudian apa kata lawannya ini? Engkau tidak akan pernah bisa mengejar kami. Kenapa? Kamu sholatnya di rumah, kami di masjid, katanya. Subhanallah. Taib, kita kembali. Alasan yang kedua apa ikhwatal iman? Rahmat Allah lebih luas daripada apa? Murkanya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lamma qadal khalqa." Ketika Allah Azza wa Jalla selesai menciptakan makhluknya, fauqa kataba indahu fauqa arsyihi. Allah Azza wa Jalla menulis di sisinya di atas arasnya, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmat Allah Azza wa Jalla luar biasa luasnya ikhwatal iman. Maka kalau kita samakan satu qirat Gunung Uhud yang merupakan pahala sholat jenazah itu dengan satu qirat dosa akibat memelihara seekor anjing ini,
maka ini bertentangan dengan konsep ini. Apa konsep itu? Rahmat Allah mendahului dan lebih luas daripada kemurkaannya. Baik. Kemudian alasan yang ketiga, nilai pahala dan dosa itu tidak sama. Amal kebaikan tidak disamakan ganjarannya dengan dosa. Ini yang harus kita syukuri, ikhwatal iman. Dekna pada pahala pegawaian bagus, kanca pegawaian silengi. Coba satu dosa dilipat gandakan menjadi 10, kira-kira bagaimana nasib kita, ikhwatal iman? Subhanallah. Kita yakin para jemaah, kalau halnya seperti itu, maka akan lebih kalah kebaikan kita. Maka akan lebih dominan dosa kita daripada amal kebajikan kita. Tapi inilah bagian dari kesempurnaan rahmat Allah, kesempurnaan hikmah Allah dalam menetapkan segala ketetapan. Satu kebaikan, Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, Allah akan berikan dia apa? Ganjaran 10 kali lipat. Falahu 'asyru amsalha. Allah akan berikan dia 10 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan wa man jaa'a bis sayyi'ati, melakukan satu dosa, satu kejelekan, satu kekhilafan, satu pelanggaran, fala yujza illa mislah, dia tidak akan dibalas kecuali yang setara dengan itu. Inu ampo tembalas kezoliman nepada si tembalas para jamaah yakna lebih. Lamun bagus suruh na ita lebih. Na perlu mese ita lamun bagus lebih hang be. Lagu lamun lengi ja suruh na ita apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan satu keburukan dengan keburukan yang semisal. Orang mengatakan, bodoh katanya kepada kita. Bau terbalas ya, bodoh. Boleh para jamaah. Lagu lamun terbalas ya, orang mengatakan bodoh, kemudian kita balas, bodoh bin bahlun bil bebel. Maka ini kita melampaui batas dalam hal itu. Ini dilarang dalam syariat kita, ikhwatal iman. Nah, ini jelas menunjukkan tidak sama antara qirat dosa dengan qirat pahala itu. Sudah azan para jamaah? Oke. Pas kalau gitu kah? Azan dulu. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ma ba'du. Kita ambil satu lagi faedah dan ini penutup para jamaah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fil hadithi al-hathu ala takthiril a'malis salihati wat tahdziru minal 'amali bima yanqusuha wat tanbihu ala asbabiz ziyadati fiha wan naqsi minha litujtanaba aw turtakaba. Dalam hadis ini adalah anjuran untuk memperbanyak amal salih. Nah, lihat hadis ini pembicaraannya tentang apa para jamaah? Orang memelihara anjing kurangi pahala. Tapi para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini. Apa kesimpulannya diantaranya? Hendaknya lah seorang itu memperbanyak amal soleh dan waspada dari perkara yang mengurangi pahalanya. Dan memperhatikan sebab-sebab yang bisa menambah amalan dan yang bisa mengurangi pahala amalan. Nah, ini yang harus kita perhatikan ikhwatal iman. Iya. Seorang muslim setelah dia beramal, dia juga fokus memperhatikan apa saja yang bisa mengurangi pahalanya. Bahkan apa saja yang bisa membatalkan amal-amalannya. Karena sia-sia ikhwatal iman, kita sudah lelah, bersusah payah, berletih-letih untuk melakukan kebajikan, ternyata itu akan berlalu menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan menjadi sia-sia. Maka ini perlu kita perhatikan. Ya, setelah kita menambah amalan kita, memperbanyak amal soleh kita, perhatikan sebab-sebab yang menguranginya dan yang bisa merusaknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita kira demikian ikhwatal iman. Kalau ada yang bertanya kita buka waktu tanya jawab. Sila komandan. Apa yang kedua komandan kurang jelas? Baik, pertanyaan pertama kaitannya dengan apa? Orang menggunakan anjing penjaga untuk menjaga usahanya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hadis yang tadi hanya boleh 3 manfaat itu. Apa itu? Memburu, kemudian ternak. Iya. Terlebih di situ kata para ulama menggunakan kalimat hasr, illa, kecuali. Di antara faedah illa itu adalah yufidul hasr, menunjukkan pembatasan. Kemudian ikhwatal iman, para ulama juga membahas ya bagaimana dengan anjing pelacak. Saya pernah baca fatwanya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ya. Beliau mengatakan pemanfaatan anjing untuk maslahat umum kaum muslimin, semisal anjing pelacak yang melacak keberadaan obat-obat terlarang, ya, itu dibolehkan jika memang banyak manfaat di sana, kata beliau. Ya, karena beliau mengatakan ini dikiaskan kepada apa? Anjing yang menjaga hewan ternak dan yang menjaga apa namanya? Kebun atau ladang. Karena anjing ini biasanya jauh dari apa? Manusia.
Ya. Tapi kalau urusan seperti itu wallahu alam, komandan, saya tidak tahu. Tapi hukum asalnya pemanfaatan itu berporos pada tiga: jaga hewan ternak, ladang kebun, kemudian berburu. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum memasang setrum di rumah? Wallahu alam, saya juga tidak tahu tentang hukum ini. Saya perlu mengkaji lagi nih komandan. Ya, ini keterbatasan ilmu saya. Jadi jangan semuanya ditanya para jamaah. Ini ilmu saya terbatas. Ya, ini keterbatasan ilmu saya. Mungkin ditanya kepada yang lain atau saya pelajari lagi nanti. Saya cari fatwa para ulama, baru saya jawab insyaallah taala. Karena ini kaitannya dengan masalah hukum. Nanti saya mengatakan boleh, ternyata haram, kan berdosa saya para jamaah. Ya. Atau hukumnya apa? Boleh, kemudian saya mengatakan haram, ya juga saya bermasalah nanti. Karena masalah ilmu ini masalah yang berat para jamaah, bukan masalah yang ringan. Maka salah satu yang dikatakan oleh Syekh Amir Bahjat itu, salah satu yang harus dibiasakan penuntut ilmu itu mengatakan la adri. Saya tidak. Kita ini para jamaah bukan kualitasnya Imam Syafi'i, bukan kualitasnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Itu jauh para jamaah. Bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur. Tapi pertanyaan seperti komandan ini memang memacu kita untuk semakin rajin belajar para jamaah. Imam Malik pernah dibawakan sekitar 40 sekian pertanyaan, dijawab cuma 3. Wahai imam lah, wah jauh lah ngante ini. Masa arat telu kan nyalah baik kan? Apa kata Imam? Kan mudah-mudah ini katanya. Ya katamu mudah kata Imam Malik, tapi semua ilmu agama itu berat. Bukankah Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qaulan saqila? Sungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Ilmu agama ini enggak ada yang ringan. Semuanya berat. Barakallahu fikum komandan. Ini juluka. Hah? Jadi nas hadis ini jelas, tidak boleh kecuali dengan tujuan pemanfaatan tadi. Saya kira hadis ini sudah jelas bagi kita para jamaah. Ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan suatu hukum berlaku sampai akhir zaman. Dan makanya yang katakan di awal tadi itu, hal-hal dalil-dalil yang tidak sesuai dengan perasaan, dengan logika, ya, maka ini selalu kita kebelakangkan perasaan dan logika kita ini. Selalu kita kedepankan apa? Dalil. Ya. Maka berbolehkan yaitu 3 itu sudah. Ya, untuk hewan ternak, untuk menjaga ladang kebun, atau untuk berburu. Itu yang disebutkan oleh dalil. Adapun selain itu wallahu alam. Hanya sebagian sebagaimana dikiaskan tadi oleh para ulama itu kalau ada pemanfaatannya untuk kaum muslimin tadi, seperti anjing pelacak, kayak anjing untuk melacak bom, kan ada yang dilatih seperti itu juga ikhwatal iman. Itu diperbolehkan oleh para ulama kita. Wallahu taala ala wa alam. La ilaha illallah. Bagus pertanyaannya. Apakah sama pahala kita yang duduk di depan dengan yang di belakang? Ini pada jamaah. Tidak sama. Bisa jadi yang di belakang lebih besar daripada yang di depan, atau yang di depan lebih besar pahalanya dari yang di belakang. Tergantung nilai keikhlasan. Tergantung adabnya dalam menuntut ilmu. Itu yang menjadikan menuntut ilmunya itu berpahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla.
yang datang dari awal sampai akhir memperhatikan dengan baik, mendengar dengan baik, mendengar dengan saksama. Kemudian datang ke sini mungkin ya ada ngantuk-ngantuknya, tentu tidak sama pahalanya. Ya, tidak sama. Ada yang datang hatinya ikhlas, subhanallah, tuh luar biasa ikhlasnya. Ada yang kurang ikhlas, tentu yang ikhlasnya lebih tinggi itu lebih besar pahalanya daripada yang kurang keikhlasannya. Makanya pentingnya apa? Niat. Ada yang datang duduk ke sini, dia gabungkan pahala apa para jamaah? Sekalian pahala saya duduk ke sini menunggu sholat berikutnya. Dapat pahala lain lagi. Doa malaikat. Wala yazalu ahadukum fis shalah man tadhara as-shalah. Salah seorang di antara kalian berada dalam salat selama dia menunggu salat berikutnya. Maka sering tiang tekankan para jamaah urusan niat ini. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Wah, idal loka aja. Kah. Ilaha illallah. Oh, berat pertanyaannya nih para jamaah. Gocekang nih ini ke? Apa kena gocekang nih dulu? La ilaha illallah. Ulah itu nafsirang peketawanan gocekang nih dulu para jamaah. Iya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hukum memelihara burung hukum asalnya boleh. Itu poin pertama kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Azza wa Jalla menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di permukaan bumi ini untuk kita manfaatkan. Misalkan hobi tidak ada masalah, hobi memelihara burung para jamaah. Tima segerobak burung tele bale. Ya, tima ana bersapkah gorong nang angkuna. Yang penting perhatikan itu, haknya burung itu. Kasih dia makan, ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dibiarkan, diikat, tidak dikasih makan, ya, akhirnya masuk neraka. Sekarang kalau keluar dari pemanfaatan yang diboleh ini akan menjadi haram. Contoh untuk berjudi, taruhan. Misalkan ya dia setor pendaftaran sekian ribu, hadiah hanya dari pendaftaran itulah judi. Tapi kalau hadiah hanya dari pihak ketiga ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jelas para jamaah? Iya. Jelas ini ke? Hah? Hukum asalnya boleh, sudah dikatakan, selama diberikan haknya. Iya. Kasih makan dan minum jari para jamaah. Iya. Ditulak mikirang lalu kah? Wallahu taala ala wa alam. Ai dah saya kena burung karombo dua payune. Kah? Alhamdulillah halal. Iya. Iya. Jadi ya, uang kan itu sudah kalau adat itu selama tidak bertentangan dengan syariat itu boleh para jamaah. Ngasih uang sepenting sudah disepakati antara calon suami dan istri, selesai urusan. Iya. Kecuali adat itu bertentangan dengan syariat.
ada musiknya, ada khamernya di situ, ada campur baur laki-laki dan perempuannya. Itu yang menjadikan dia tidak boleh khotal iman. Bahkan acara walimah saja yang disunnahkan kita datang, diwajibkan bahkan fardu kifayah kita datang ke acara walimah itu, dia tidak akan wajib gugur tatkala di situ ada kemungkaran. Jelas? Wallahu taala alam. Wa ilaha illallah telu. Alhamdulillah. Perhatikan para jamaah, harta peninggalan si mayit ini bagus pertanyaan ini. Ketika orang meninggal dunia, ada 5 hak yang harus antum perhatikan para jamaah ini. Al-huququl muta'alliqah bitarikah, kata para ulama. Kalau kita belajar ilmu faraid itu, ada 5 hak harta itu ketika orang itu meninggal dunia dulu. Hak pertama itu disebutkan ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainit tarikah. Utang piutang kaitannya dengan gadai. Utang piutang kaitannya dengan apa? Yang kedua, mu'natut tajhiz, biaya pengurusan jenazah, kain kafan, biaya tukang gali kubur, tukang mandi jenazah, boleh ambil dari harta si mayit itu. Yang ketiga, ad-duyunul mutlaqah, utang yang umum. Yang keempat, al-wasiyah. Baru yang kelima, warisan. Jadi para zaman datang yang warisan dulu lah mana mati. Ini jana kehitungan kita dulu mana. Warisan nomor 5 para jamaah. Iya, itu urutannya ditunaikan oleh para ulama. Jelas? Wah cukup wah, wallahu alam. Ke Abu Faruk. Ini bebek kang segala. Ilah. No, pada jamaah arang ingon bebek galak kan ini. Iya pali na kadang itu bebek anu nah. Hindi kena berkurang sa kirot kan. Iya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kaitannya dengan tetangga. Ini perlu diperhatikan ini memang para jamaah. Kalau kita punya hewan peliharaan, jangan sampai mengganggu tetangga. Maka Nabi mengatakan man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tetangga yang tidak baik itu, tetangga yang berdosa itu, tetangganya enggak merasa aman dari apa? Gangguannya. Ini perlu diperhatikan nih. Lamun tahu angsa ini galak kurung ya para jamaah. Ketang jamaah ya. Atau biarkan di sekitar halaman apa? Halaman rumah kita. Jangan sampai gara-gara itu nanti kita tidak masuk surga, kan bahaya ini. Ingat, mengganggu tetangga ini dosa besar loh para jamaah. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ketika disebutkan wanita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, cuman satu, suka nyakitin tetangga dengan lisannya katanya. Apa kata Nabi? Oh, dia di neraka. Jadi mungkin kita anggap sepele urusan tetangga ini, enggak para jamaah. Urusan besar tetangga ini. Timak na pengajian lah lagu volume ini ngempok para jamaah. Dia ketawa ke dengan sakit gigi benengan telirnyat. Lagu main-main itu nyetelang dengan pengajian. Salah atau ini pengajian ini. Jelas para jamaah? Nah, wallahu taala alam. Mana pertanyaan tadi? Ini kira. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta kalbaka fakul bismillah." Ya. Apabila engkau apa? Ya, utus anjingmu, kirim anjingmu, kemudian kau bacakan bismillah, fakul, maka
makanlah. Selama tidak ada anjing yang lain. Kalau ada anjing yang lain selain anjing kita, maka kita dilarang makan dia oleh Nabi SAW. Hah? Sudah kita katakan, kita yang punya. Nanti lihat bahasa syariat itu al-kalbul mu'allam. Apa maksudnya? Anjing terdidik para jamaah. Itu bahasanya. Dia punya terlatih, dia punya ilmu para jamaah. Seekor binatang ini aja dimuliakan dalam syariat, hukumnya berbeda. Ya, idza arsalta kalbaka fakul bismillah. Kirim anjing baca bismillah. Kemudian makanlah dia. Kecuali kemudian kalau ada anjing selain anjing kita, baru kita dilarang makan dia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Sila Bapak. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ya Rabbi ya Karim. Kalau sudah tidak sholat, meninggalkan sholat secara keseluruhan, ini dikatakan bahkan mazhab yang paling sadis dalam meninggalkan sholat ini mazhab siapa? Hambali. Yang paling sadis itu mazhab Hambali. Satu sholat tahawunan wa takasulan itu dihukumi apa? Kafir. Apalagi tidak sholat. Maka ini perlu dikasih pelajaran para jamaah agar jangan dia disolati. Ya. Terutama para pemuka dan tokoh agama. Kalau tidak pernah sholat jangan disolati sebagai efek jerah bagi dia. Nanti jangan ditanya bagus kenapa yuk? Padahal dia tidak sholat. Kan kita ini berdusta kalau begini para jamaah. Ya. Ya. Memang ada dalilnya ini para jamaah. Dulu ketika lewat jenazah, apa kata para sahabat? Bagus. Ya. Kemudian lewat satu jenazah lagi, jelek kata para sahabat. Kemudian apa kata Nabi? Antum syuhada'ullahu fil ard. Kalian ini saksi Allah di atas permukaan muka bumi ini. Mereka mengatakan bagus, mengatakan tidak bagus itu tanpa diminta oleh Nabi para jamaah. Lagu nengka itu apa ketahuan? Bagus, oh bagus ngenta. Khair para jamaah. Nanti kalau kita tidak tahu kemudian kita mengatakan bagus, kan kita berdusta nanti jatuhnya ini para jamaah. Nah, wallahu taala ala wa alam. Kita kira demikian para jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.